wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana 'ala 'ibadihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Wa huwa alladzi sakhkhara lana ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwa alladzi ja'alana minal muslimin wa wahhadana fi khilafatil muslimin wa huwa alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas curahan rahmatnya. Berbagai macam kenikmatan baik yang dapat kita rasakan secara langsung ataupun tidak, yang perlu kita syukuri dengan hati, lisan, dan perbuatan, sehingga menjadikan segala aktivitas kita ini hanya untuk benar-benar beribadah kepadanya tanpa menyekutukannya. Dan juga salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita adalah nikmatnya kesempatan untuk bisa beribadah, memperbaiki kualitas amalan kita sebelum kita dipanggil oleh Allah, sebelum kita memasuki dunia yang lain, alam barzakh dan kemudian akhirat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah atau suri tauladan, akan menjadi mudah bagi mereka yang meyakini akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga meyakini perkara akhirat dan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Salah satu yang menjadi tanda sehatnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah at-tawakkul 'ala Allah, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakkal yang memiliki dasar kata wakala yakilu, bermakna juga wakala iwakilu, yang di antara maknanya adalah yang pertama mempercayakan, kemudian menitipkan, kemudian mewakilkan, kemudian memberi hak dan menyerahkan, atau suka disebut dalam bahasa lainnya bergantung. Kemudian perbuatannya disebut tawakkala, ya tawakkalu tawakkul. Jadi perbuatan menyerah, mempercayakan, menitipkan, memberi hak dan menyerahkan suatu urusan kepada selain diri kita, itu disebut tawakal. Tawakkala ya tawakkalu tawakkul. Sebuah analogi, kalau kita mau menitipkan sesuatu atau kita mau menyerahkan urusan sesuatu, baik itu urusan kecil ataupun urusan besar, kepada orang lain selain kita, tentunya yang menjadi landasan pertama adalah kita mempercayai orang tersebut. Misalnya kita mau menitipkan satu barang untuk diserahkan kepada orang lain, yang pertama kita lihat adalah apakah kita percaya kepada orang yang akan kita serahkan barang tersebut untuk disampaikan. Kalau sudah ada kepercayaan, maka baru kemudian kita akan menitipkan. Begitu
adalah hal yang tidak logis kalau kita menitipkan suatu amanah, tapi kita tidak percaya kepada orang lain, kepada orang tersebut. Dalam hal urusan seperti itu saja butuh kepercayaan. Ya. Urusan kecil saja, kalau kita mau mendelegasikan atau kita mengamanahkannya kepada orang, kita harus adanya kepercayaan dalam diri kita. Nah, sekarang kita ini hidup yang mana tiada daya dan upaya melainkan yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala, atau kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yang meyakini bahwa Allah ini yang menggenggam langit dan bumi, yang memiliki kita semua, ya. Kita ingin menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selayaknya memang tanda kita beriman kepada Allah adalah menyerahkan segala urusan, kita wakilkan, kita berikan hak dan kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah karena kita yakin, kita percaya bahwa Allah bisa mengurus segalanya. Maka wajar kalau dibilang iman yang sehat itu adalah yang bertawakal kepada Allah. Ketika imannya kurang sehat, maka kurang keyakinan kepada Allah, sehingga kurang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman itu, ya, maka dalam banyak ayat kata-kata tawakkal 'ala Allah atau tawakkal 'ala yatawakkalu wa hum wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Fatawakkalu falyatawakkalu in kuntum mu'minin. Itu jika imannya benar, maka hendaknya ia serahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki langit dan bumi. Dan ketiadaan rasa bergantung atau rasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala ini tanda imannya kurang sehat. Nah, maka kita sebagai orang-orang yang mengaku beriman sudah selayaknya dalam sekecil apapun urusan kita serahkan, kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin bahwa pasti Allah itu akan memberesi, akan memperbaiki segala urusan yang kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiadaan hal ini menyebabkan rusaknya hati kita, dan bahkan dalam kondisi tertentu bisa merusak satu kondisi jamaah tersebut. Misalnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad nasarakumullahu fi mawatina katsirah wa yauma hunain id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Sungguh Allah telah menolong kalian di banyak medan pertempuran. Sungguh Allah telah menolong kalian, orang-orang beriman, Rasulullah dan orang-orang beriman, fi mawatina katsirah, di dalam banyak medan pertempuran. Perang Badar dan perang lain-lain itu banyak sekali Allah berikan pertolongan. Kemudian wa yauma Hunain secara khusus disebutkan, dan pada perang Hunain yang terjadi setelah Fathu Mekah. Perang Hunain ini terjadi setelah Fathu Mekah, ketika kaum muslimin pada waktu itu setelah selesai urusannya di Mekah, banyak yang masuk Islam di Mekah, dan berbagai orang-orang Arab dari berbagai suku itu masuk Islam. Angkanya sampai kurang lebih 10.000 orang. Kemudian terdengar bahwa ada kaum dari Hawazin ingin menyerang Rasulullah SAW, di mana pada saat itu mereka mengerahkan seluruh yang mereka punya, keluarganya, anak-anaknya, istrinya dibawa semua, ingin menghancurkan Islam. Dengan kesungguhan mereka ingin menyerang Rasulullah dan para sahabat. Maka kemudian berangkatlah Rasulullah SAW dan kurang lebih bersama 10.000 pasukan pada waktu itu. Ada yang meriwayatkan 12.000 ditambah 2.000 yang dibebaskan, orang-orang yang baru. Jadi 12.000 kurang lebih berangkat. Nah, dan ini belum pernah terjadi pada perang-perang sebelumnya. Jumlah yang sangat begitu banyak,
pada perang yang terbesar seperti perang yang sangat menyempitkan kaum beriman itu di perang Ahzab contohnya. Itu ada yang menyebutkan kaum muslimin pada waktu itu jumlahnya 3.000 itu kalau digabung semua dengan seluruh penduduk yang ada di Madinah. Jadi belum pernah terjadi satu kondisi ketika kaum muslimin mau peperangan itu jumlahnya sampai sebanyak itu 10.000, bahkan ada yang bilang 12.000 orang. Nah, ketika mereka berangkat, maka ada beberapa sahabat yang rasa tawakalnya hilang kepada Allah. Kemudian kali mengatakan, ini beberapa saja, bukan semua orang beriman pada waktu itu merasa begitu. Kali ini kita nggak akan kalah karena jumlah kita banyak. Ada yang merasa begitu. Rupanya perasaan seperti itu Allah nggak suka. Dan ketika mereka berangkat dan sampai di satu lembah antara Taif dan Madinah yang dinamai Hunain, ternyata pasukan musuh sudah mengatur strategi. Mereka datang lalu diserang secara mendadak, ya. Sumatawala itu mudbirin. Kemudian mereka lari tunggang langgang. Pasukan yang 10.000 itu kocar kacir. Hanya dikagetkan dengan pasukan pemanah dari kaum Hawazin, kemudian diserang dengan beberapa pasukan yang pedang. Lari tunggang langgang. Ya. Akibat apa? Allah ingin membuktikan bahwa jumlah yang banyak itu tidak bermanfaat sedikit pun untuk kalian. Ya. Apalagi ada perasaan in a'jabatkum kasratukum, ketika jumlah kalian yang banyak itu membuat kalian bangga. Hilangnya rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala diganti dengan merasa akan menang dengan jumlah yang banyak. Dan ini Allah tidak suka. Dan efeknya, meskipun tidak semua pada waktu itu kaum beriman merasa begitu, tapi efeknya kepada orang beriman. Jadi kalau ada satu pasukan, ya, ada beberapa saja yang merasa seperti itu, bisa jadi semua kena efeknya. Termasuk kejadian ini di perang Hunain. Tidak semua orang beriman yang 10.000 atau 12.000 itu merasa begitu. Intajabatkum kasratukum, hanya beberapa saja yang merasa. Tapi ternyata efeknya kena semua. Lari tunggang langgang ketika dikagetkan oleh pasukan Hawazin dengan pasukan panahnya dan pasukan pedang. Lari tunggang langgang. Tapi kemudian karena pada waktu itu tersebutlah kurang lebih 100 atau ada yang menyebutkan 80 orang dengan keberanian seorang pemimpin, sang mujahid tulen, yaitu Rasulullah SAW, kemudian terus berlari sambil meneriaki, aku Rasulullah, aku ini adalah utusan Allah, aku adalah bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Beliau memperkenalkan diri karena pada waktu hiruk pikuk yang luar biasa, kaum muslimin lari ke belakang, memperkenalkan agar mereka fokus ke diri beliau sambil berlari ke arah musuh. Maka yang menyambutnya pada waktu itu diantaranya paman beliau sendiri, Abbas, ya, mengulangi teriakan beliau agar karena suaranya keras, ya, dikenal dengan suara yang keras, diikuti suara Rasulullah itu. Akhirnya kurang lebih 100 atau 80 orang lari ke arah jantung musuh itu, ya, dan dengan izin Allah mereka bisa mengalahkan, bahkan bisa menawan pasukan Hawazin yang pada waktu itu tidak lebih banyak daripada kaum muslimin. Maka ketika kaum muslimin sudah yang lari-lari itu kemudian dipanggil kembali, ya, dilihat pas perang sudah selesai, tawanan sudah dipegang oleh kaum muslimin hanya dengan 80 atau 100 orang dari jumlah 10.000 atau 12.000 orang. Nah, ini salah satu contoh bahwa keseragaman, ya, dalam masalah iman ini secara rata-rata ini harus diperhitungkan. Jadi bukan karena banyaknya kaum muslimin itu, bukan karena banyak jumlahnya, kuantitasnya, tapi rata-rata imannya ini yang diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu sehatnya iman adalah rasa bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Nah, barang siapa yang bergantung, berserah diri, menitipkan, mempercayakan, menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, fa huwa hasbuh, maka Allah akan mencukupkannya.
Karena memang Allah yang memiliki segalanya, Allah yang punya langit, Allah yang punya bumi, Allah yang menguasai hati manusia. Ya, kalau Allah mau berkehendak tinggal suruh gerak saja bumi bergerak. Kalau Allah mau berkehendak tinggal suruh angin saja bergerak seperti di perang Ahzab. Kalau Allah mau. Tapi kapan Allah menurunkan pertolongannya? Ya kita lihat di kejadian perang Hunain ini, ketika rata-rata iman itu hanya dengan 80 atau 100 orang kalah juga musuh, bukan karena 10.000 atau 12.000 itu. Nah, ini yang perlu diperbaiki dari kita, jangan sampai ada perasaan-perasaan yang membuat kita bangga yang menafikan Allah dikarenakan kita merasa beginilah, merasa ini kayaknya kalau misalnya sekarang ini perang diplomasi, kayaknya ini hebat-hebat nih, banyak pengacaranya nih, menang nih kita nih. Ternyata belum tentu juga, bisa jadi ketika beradu argumentasi Allah tidak berpihak, ya balelo juga ngomongnya mulutnya karena Allah tidak menolong. Tapi bisa jadi dengan keyakinan dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya yang tadinya dianggap tidak bisa bicara bisa bicara. Alladzi antaqa kulla syai', Allah itu yang membuat ngomong segala sesuatu, batu aja bisa berbicara, apalagi orang beriman yang terkenal misalnya tidak pandai berdiplomasi, tapi karena keimanannya Allah pandaikan dia berbicara sehingga bisa menghadapi orang-orang. Bukan karena dia pandai berbicara bisa berbicara itu, tapi karena Allah menolongnya untuk pandai berbicara. Maka ini yang harus kita perbaiki, ya, apalagi dalam kondisi-kondisi sekarang ini, ya. Maka Rasulullah SAW itu, Allahumma rahmataka arju, ya Allah rahmatmu aku harapkan, fala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan engkau takilni, engkau serahkan kepadaku tarfata ain, sekedip pun atau sedetik pun jangan engkau serahkan urusan kepadaku. Aslih li sya'ni kullah, perbaiki urusanku seluruhnya. Ini tanda iman yang sehat. Bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan, jangan sedetik pun jangan engkau serahkan ya Allah kepadaku. La ilaha illa anta. Nah, apapun ya ada kepintarannya, ya ada kekuatannya, ya, atau banyak jumlahnya, itu semua falam tugni anka syai'a, enggak akan bermanfaat. Kalau Allah tidak berkehendak jadi bermanfaat, tidak jadi bermanfaat. Bahkan musuh pun kalau Allah berkehendak bisa jadi menjadi wasilah untuk kemenangan pejuang Islam kalau Allah berkehendak. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan, apalagi sebenarnya dalam setiap kondisi bagaimana kita ada rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sepenuhnya memang harusnya, karena itu tanda sehatnya iman. Nah, ini mungkin tausiah atau tazkirah khususnya untuk diri saya pribadi dan juga kepada ikhwan-ikhwan semua. Mudah-mudahan kita bisa aplikasikan, senantiasa bergantung kepada Allah secara sepenuhnya. Memang kita yakin ya, karena Allah lah, ya, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia berkuasa terhadap segala sesuatu. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari saya pribadi. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.